Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas simulasi soal TWK dari soal 26 sampai soal 35. Melanjutkan soal-soal sebelumnya pada part 1 dan part 2 yang telah kita bahas. Sebelumnya mohon maaf teman-teman jika ada suara background pada video ini ya. Semoga tidak terlalu mengganggu. Langsung saja teman-teman, kita ke soal nomor 26. Keanggotaan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna: A. Hasil dari pemilihan umum yang bagus. B. Sesuai dengan lapisan sosial masyarakat Indonesia. C. Menggambarkan kemajemukan masyarakat Indonesia. D. Berasal dari anggota DPR, utusan daerah dan golongan. E. Menunjukkan tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, kita bahas soal 26 ini. Keanggotaan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia itu mempunyai makna berasal dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan. Nah, jadi hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita langsung saja ke soal nomor 27 ya. Wewenang Mahkamah Agung dalam bidang legislatif adalah: A. Melakukan peradilan tingkat kasasi. B. Mengadili perkara pada tingkat terakhir. C. Menguji secara material peraturan pemerintah. D. Mengusulkan perubahan undang-undang dasar. E. Mengadili perkara yang melibatkan anggota DPR. Oke teman-teman, jadi wewenang Mahkamah Agung dalam bidang legislatif adalah mengusulkan perubahan undang-undang dasar. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang mana dalam pelaksanaannya di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, teman-teman, kita ke soal yang nomor 28. Negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila: A. Berjasa bagi negara Indonesia. B. Mendapat persetujuan dari DPR. C. Pernah tinggal lama di Indonesia. D. Mempunyai keturunan di Indonesia. E. Mendirikan perusahaan besar di Indonesia. Oke teman-teman, soal ini biasanya terjadi kalau sekarang ya. Yang sering kita lihat itu terjadi pada pemain sepak bola. Oke, kan banyak yang dinaturalisasi itu. Oke, nah jadi pada konteks ini negara Indonesia dapat melakukan naturalisasi istimewa kepada orang asing apabila berjasa bagi negara Indonesia. Oke, itu sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke teman-teman, selesai nomor 28. Kita ke soal nomor 29. UUD 1945 dalam hubungan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan seperti yang ditugaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan: A. Konsepsi tentang negara yang terkandung dalam pembukaan. B. Norma dasar dalam tata cara kehidupan bernegara. C. Penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. E. Merupakan suatu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. E. Historisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke teman-teman, jadi Undang-Undang Dasar 1945 dalam hubungan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan pada hakikatnya merupakan penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Oke, jadi jawabnya adalah C. Oke,
penjabaran dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Kita ke soal nomor 30. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah didorong karena adanya faktor dari luar dan dalam negeri. Penyebab utama dari dalam negeri adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengaruh pergerakan kebangsaan Filipina, B. Peran bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan, C. Sebagian bangsa Indonesia beragama Islam, D. Kesadaran bangsa Indonesia akan harga diri sebagai bangsa merdeka, E. Timbul kaum cerdik pandai akibat politik etis. Jadi teman-teman, yang bukan penyebab utama dari dalam negeri perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah adalah pengaruh pergerakan kebangsaan Filipina. Oke, jadi alasan ini adalah penyebab dari luar negeri. Jadi jawabannya adalah A. Kita ke soal nomor 31. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki budaya yang tinggi, tetapi masih dapat menerima pengaruh baru dari luar, seperti agama dan budaya Islam. Faktor yang mendorong agama dan budaya Islam dapat berkembang pesat di Indonesia adalah A. Ditaklukkannya daerah pesisir oleh para pedagang Arab, B. Pelabuhan-pelabuhan dagang dikuasai pedagang dari Gujarat, C. Dilakukan secara damai dan tidak mengenal sistem kasta, D. Penguasa daerah mendatangkan guru-guru agama dari Arab, E. Jatuhnya kerajaan Hindu ke tangan kerajaan Islam. Oke teman-teman, jadi faktor yang mendorong agama dan budaya Islam dapat berkembang pesat di Indonesia adalah dilakukan secara damai dan tidak mengenal sistem kasta. Oke, jadi jawabannya C ya. Kita ke soal nomor 32. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak lepas dari pengaruh gerakan di Asia. Di antaranya kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang membuktikan bahwa A. Bangsa kulit putih dapat dikalahkan oleh bangsa Asia, B. Persenjataan Jepang ternyata mengungguli Eropa, C. Jepang merupakan negara termaju di kawasan Asia, D. Kelak di kemudian hari Indonesia diduduki Jepang, E. Kesadaran nasional membangkitkan rasa harga diri bangsa Asia. Oke teman-teman, nomor 32 ini adalah bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak lepas dari pengaruh gerakan di Asia, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Oke, jadi ini membuktikan bahwa kesadaran nasional membangkitkan rasa harga diri bangsa Asia. Nah, jadi jawabannya adalah E. Oke, teman-teman, kita lanjutkan di soal nomor 33. Dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 juga dinyatakan oleh Sultan Yogyakarta sebagai penguasa wilayah Kesultanan Yogyakarta dengan menyatakan A. Yogyakarta bersedia dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia, B. Tentara Kesultanan Yogyakarta siap mempertahankan kemerdekaan, C. Pasukan Jepang di Yogyakarta sudah dikuasai Sultan, D. Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari negara Republik Indonesia, E. Seluruh perusahaan Jepang di Yogyakarta sudah diambil alih. Oke teman-teman, nomor 32 ini dukungan spontan terhadap proklamasi kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945 itu dinyatakan oleh Sultan Yogyakarta, sebagai penguasa di wilayah Kesultanan Yogyakarta saat itu sampai saat ini ya, dengan menyatakan Yogyakarta bersedia dijadikan ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, teman-teman, kita ke soal yang nomor 34.
Pembangunan secara bertahap merupakan program jangka panjang pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, adanya unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme menyebabkan hanya sekelompok orang yang mendapat fasilitas untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadaan ini berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah A. Semakin tingginya angka pengangguran di Indonesia. B. Harga barang tidak terkendali karena dipegang kelompok tertentu. C. Pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. D. Kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin semakin lebar. E. Penggusuran rumah warga sering dilakukan dengan dalih pembangunan. Oke teman-teman, nah keadaan tersebut itu yang di soal tadi itu berakibat buruk bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah, salah satunya adalah kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin semakin lebar yang sampai saat ini juga masih terjadi. Jadi jawabannya adalah D. Kita ke soal terakhir teman-teman, soal nomor 35. Terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik yang berkepanjangan pada masa Orde Baru mendorong terjadinya gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa. Faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi adalah A. Adanya ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. B. Adanya tuntutan dari daerah agar presiden diganti. C. Presiden tidak bisa menjalankan tugasnya. D. Berkembangnya demokrasi yang sesungguhnya. E. Kabinet tidak bisa bekerja dengan baik. Oke teman-teman, jadi nomor 35 itu faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu adalah ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, hukum, dan ekonomi. Oke, jadi jawabannya A. Oke teman-teman, sekian pembahasan soal kita yang part 3 dari soal 26 sampai soal 35. Nah berarti kita sudah membahas dari soal yang pertama sampai soal yang ke-35. Mungkin dengan kita membahas soal-soal ini teman-teman bisa sekaligus melaksanakan simulasi ya, dengan mempost video setelah saya bacakan soal. Nah teman-teman menjawab. Nah teman-teman bisa melihat jawaban teman-teman benar atau salah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, menambah wawasan teman-teman semua, menambah kesiapan teman-teman untuk mengikuti tes CPNS tahun 2021. Kita akan lanjutkan di simulasi soal TIU pada video berikutnya. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti ya, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.